Jadi sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Yang kedua, sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Fungsi sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan departemen atau divisi yang bertanggung jawab terhadap pengelola sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, seperti perekrutan, penerimaan, pendidikan, pelatihan, manajemen data, penghentian, dan administrasi tunjangan. Sumber daya manusia adalah faktor produksi yang kompleks apabila dibandingkan dengan faktor produksi lainnya. Manusia memiliki kemauan, keinginan, cita-cita, dan emosi. Tidaklah demikian dengan sumber daya lainnya. Selanjutnya, kegiatan utama sumber daya manusia. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, manajemen data. Yang keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Selanjutnya ada arus sumber daya personil. Penjelasan pada bagan di samping merupakan perusahaan yang membutuhkan pegawai terlebih dahulu melakukan kegiatan perekrutan terhadap calon pegawai sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Calon pegawai yang memenuhi syarat kemudian diterima menjadi pegawai perusahaan. Nah, pegawai yang telah bekerja diberikan diklat berupa pendidikan dan pelatihan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas. Kemudian, perusahaan melakukan kegiatan penghentian terhadap pegawai yang telah habis masa kontrak ataupun pegawai yang harus pensiun. Selanjutnya, perusahaan memberikan tunjangan kepada pegawai yang masih bekerja ataupun yang telah pensiun. Semua kegiatan tersebut dikelola oleh suatu manajemen data yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya, model sistem informasi sumber daya manusia. Jadi penjelasannya, sistem informasi sumber daya manusia memperoleh data-data dari berbagai sumber. Data-data yang termasuk berasal dari sumber internal dan sumber eksternal. Kemudian, semua data dimasukkan ke dalam suatu database yang nantinya akan dikelola menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat. Informasi yang telah dihasilkan kemudian dimanfaatkan oleh subsistem angkatan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem kompensasi, subsistem tunjangan, dan subsistem pelaporan lingkungan untuk disalurkan dan diberikan kepada para pemakai yang membutuhkan informasi tersebut. Selanjutnya ada komponen sumber daya manusia. Yang pertama ada subsistem input. Yang kedua ada database sistem informasi sumber daya manusia. Yang ketiga ada subsistem output. Jadi kesimpulannya yaitu sistem informasi manajemen sumber daya manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan